Oke sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas dalam pembahasan soal PAT atau penilaian akhir tahun semester 2 kelas 5. Oke, di video kali ini kita akan membahas soal PAT tema 7 ya. Oke, langsung saja cekidot. Nah, sahabat sekolah, kita awali dari soal PPKN ya, muatan pelajaran PPKN KD 3.3. Oke, soal nomor 1, kebudayaan dimiliki suatu masyarakat di suatu tempat berbeda dengan kebudayaan masyarakat lain. Hal ini disebabkan adanya titik-titik. A. Lingkungan. B. Perbedaan kebudayaan. C. Keanekaragaman budaya. D. Keunikan kebudayaan. Yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah C ya, keanekaragaman budaya. Kemudian lanjut untuk soal nomor 2. Faktor penghambat terjadinya perubahan sosial kecuali. Nah, ini ada kecualinya. Berarti yang bukan menjadi penghambat perubahan sosial. A. Adanya pertentangan dalam masyarakat. B. Adanya istiadat kebiasaan dalam masyarakat. C. Kehidupan masyarakat yang terasing. D. Sikap masyarakat yang tradisional. Yang mana? Iya, benar sekali. B. Yaitu adat istiadat dalam masyarakat ini tidak mempengaruhi ya. Karena ini sudah ada zaman dulu. Oke. Langsung lanjut soal nomor 3. Dalam menjaga keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, maka kita harus menerapkan sikap mencari budaya terbaik, saling menghargai, menonjolkan budaya sendiri, mencintai budaya, atau yang mana? Ya, jawabannya B ya, saling menghargai budaya daerah lain. Oke, B jawabannya. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut soal nomor 4. Faktor eksternal yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia kecuali. Nah, ada kecualinya. Ya, jawabannya adalah D. Munculnya golongan cendekiawan. Ini berarti yang tidak merupakan faktor eksternal ya. Oke, lanjut soal nomor 5. Keberagaman di Indonesia patut disyukuri dengan cara A. Menghindari, B. Memusuhi, C. Saling menghormati, D. Saling mencela. Mudah sekali ini jawabannya. Ya, saling menghormati ya. Jadi kita mensyukuri keberagaman ini dengan saling menghormati antar satu dengan yang lainnya. Soal nomor 6, salah satu perbedaan yang terjadi di masyarakat kecuali, berarti yang bukan, yang tidak merupakan perbedaan. A. Suku, B. Sifat, C. Agama, D. Adat. Ini sangat mudah ya. B. Sifat bukan perbedaan ya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, soal nomor 7. Sebagai seorang murid, cara kita dalam mengisi kemerdekaan dalam upaya mendukung pembangunan adalah sebagai murid ya, yang mana menjenguk tetangga yang sakit, ini sebagai murid bukan. B. Belajar dengan giat. C. Bergotong royong membersihkan lingkungan. D. Membayar pajak. Tentunya kita cari keywordnya ya, kata kuncinya yang berhubungan dengan murid. Ya, B. Belajar dengan giat gitu. Soal nomor 8. Contoh sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan adalah keywordnya toleransi. Mana yang toleransi dalam menghadapi perbedaan? Kata kuncinya toleransi dan perbedaan. A. Bersikap tinggi hati terhadap budaya lain. B. Mendengarkan dengan suku yang sama. C. Hanya mempelajari budaya sendiri. Atau D. Menghargai pendapat tanpa memandang perbedaan suku. Nah, ketemu ya jawabannya D. Menghargai pendapat tanpa memandang perbedaan suku. Gitu caranya. Oke. Nah, kita lanjut. Berikutnya muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.5. Soal nomor 9. Ada teks bacaan yang panjang, kita biasakan dulu petunjuknya dibaca. Bacalah teks bacaan untuk menjawab soal nomor 9 sampai 11. Berarti kita harus mencermati teks ini untuk soal nomor 9 sampai 11 ya. Boleh kita baca pertanyaannya dulu. Berdasarkan teks bacaan di atas, Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada... kemudian kita baru memahami teksnya ya. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia 1 berlangsung di Jakarta pada
tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda I ini belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia I merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia II ya. Kongres Pemuda Indonesia II ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Raya nomor 106, tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat gitu. Nah, berdasarkan teks bacaan di atas, Kongres Pemuda I dilaksanakan pada jelas ya 30 April sampai 2 Mei. Gitu, tahunnya sudah jelas 1926. Kemudian soal nomor 10, berdasarkan bacaan di atas, pusat penyelenggaraan kongres terdapat di Gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Raya nomor 106. Gitu. Oke, sobat sekolah, kita lanjut ya. Soal nomor 11, berdasarkan teks bacaan, penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia dilaksanakan sebanyak berapa kali? Iya, benar sekali, 3 kali ya. Kongres Pemuda Indonesia dilaksanakan sebanyak 3 kali. Oke, lanjut nomor 12. Ada bacaan yang cukup panjang, sesuai dengan teks bacaan di atas. Insinyur Soekarno dilahirkan pada tanggal titik-titik. Nah, kita cari ya di bacaan. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden RI sejak tahun 1945 sampai 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Nah, ini ketemu ya jawabannya. Lahirnya pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Berarti jawabannya adalah B ya. Oke, berikutnya soal nomor 13. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan adalah A. Undangan individu, B. Resmi, C. Tidak resmi, D. Setengah resmi. Jawabannya adalah keywordnya, kata kuncinya adalah instansi dan organisasi kedinasan. Ya, jawabannya undangan resmi. Oke, berikutnya perhatikan bagian-bagian undangan berikut ini. Isi surat ditunjukkan dengan huruf, kalau A, kop ya. Yang mana? Ya, jawabannya adalah D. Isi surat ditunjukkan huruf D. Oke, berikutnya. Nah, sahabat sekolah, berikutnya soal nomor 15. Perhatikan undangan berikut ini. Yang ada di gambar. Jenis undangan di atas adalah termasuk undangan apa? Ada gambarnya. Undangan ulang tahun yaitu ya, undangan tidak resmi. Undangan ulang tahun termasuk undangan tidak resmi. Oke, soal nomor 16. Penulisan nama yang tepat dan tanggal surat yang benar adalah yang mana? Ya, Denpasar, 25 Oktober 2009. Gitu ya yang benar, Denpasar. Jadi tempat, tanggal, bulan, tahun. Oke, berikutnya kita masuk ke muatan pelajaran IPA KD 3.7 pada soal nomor 17. Oke, benda cair akan memiliki permukaan yang A. Tidak rata, B. Rata, C. Kasar, D. Lembut. Benda cair memiliki permukaan yang rata ya. Kita bisa melihat air. Air itu kan rata, ditaruh di wadah apapun. Oke, soal nomor 18. Rizka mempunyai es krim. Ia lupa meletakkannya di atas meja. Setelah beberapa lama, es krim tersebut sudah meleleh. Hal ini termasuk peristiwa menguap, mencair, membeku, menyublim. Ya, mencair ya, karena meleleh. Termasuk mencair. Lanjut soal nomor 19. Proses perubahan dari benda gas menjadi cair adalah gas menjadi cair. Ya, mengembun. Betul sekali ya. Lanjut soal nomor 20.
Coba perhatikan gambar tersebut. Ibu sedang memasak sop di dapur. Seketika panci yang digunakan mengeluarkan uap seperti pada gambar. Peristiwa ini menunjukkan peristiwa apa? Mencair, menguap, mengembun, atau menyublim? Ya, benar sekali. Menguap. Ya. Soal nomor 21. Contoh proses perubahan wujud benda dari benda padat menjadi gas. Yang mana gambarnya? Ini adalah penguapan ya. B apa? Padat menjadi gas. C ini kapur barus atau pewangi ruangan. D ini es. Ya, kapur barus ya. Dari padat menjadi gas, menjadi bau wangi. C jawabannya. Kemudian berikutnya soal nomor 22. Perubahan benda yang memerlukan kalor adalah yang memerlukan panas. Jadi dia mau berubah kalau ada panas. Ya, B. Menguap. Menguap perlu panas dan mencair juga perlu panas. B. Jawabannya menguap dan mencair. Soal berikutnya nomor 23. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor adalah pelepasan dan penyerapan. Ya, pengkristalan. B. Soal nomor 24, contoh peristiwa pengkristalan dengan proses pelepasan kalor adalah, jadi kalor dilepas. Terjadi pada peristiwa, ya, gas yang didinginkan. Tuh. Jadi kalornya dilepas. Oke, lanjut. Oke, berikutnya soal nomor 25. Di daerah Maluku menjadi daya tarik bangsa Portugis untuk dikuasai. Karena daerah tersebut merupakan penghasil titik-titik. Penghasil apa? Ya, B ya, cengkih dan pala. Maluku adalah penghasil cengkih dan pala. Oke, soal nomor 26. Pada zaman dahulu bangsa Eropa ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Karena titik-titik. A. Banyak sumber daya alam. B. Banyak keanekaragaman budaya. C. Rempah-rempah yang tinggi. D. Rempah-rempah yang rendah. Jawabannya jelas C ya. Rempah-rempah berharga yang sangat tinggi. Oke. Soal nomor 27 masih di IPS. Tujuan VOC adalah kecuali. Berarti yang bukan tujuan VOC. Yang mana? Menguasai pelabuhan penting atau menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia atau memonopoli perdagangan rempah-rempah atau perdagangan budak, melarang budak. Ya, yang bukan yaitu melarang perdagangan budak. Jadi VOC ini tidak ada kaitannya dengan pelarangan perdagangan budak ya. Jadi ABC ini adalah tujuan VOC. Oke, untuk berikutnya masih IPS soal nomor 28. Peristiwa pertempuran Ambarawa yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman ini berakhir dengan ya, C ya. Tentara sekutu mampu terusir dari Ambarawa. Tuh. Soal nomor 29. Isi perjanjian Romroyen kecuali berarti yang bukan isi perjanjian Romroyen. Kita lihat A. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. B. Semua pasukan RI ditarik mundur dari wilayah dudukan Belanda. C. Menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. D. Akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Jawabannya? Ya. Jawabannya apa? B ya. Semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah yang diduduki Belanda. Ini tidak termasuk isi perjanjian karena ada kecualinya. Jadi yang A. Pemerintah ini Indonesia kembali Yogyakarta ini termasuk perjanjian Romroyen. C juga, D juga. Berikutnya soal nomor 30. Terjadi peristiwa menginjak-injak bendera merah putih oleh orang Belanda. Terjadi di kota mana? Penginjakan? Ya, di Medan ya ini. Kurang ajar sekali ya. Merah putih diinjak-injak. Tapi itu dulu ya, ketika penjajahan. Oke. Nah, sahabat sekolah, untuk selanjutnya kita di soal nomor 31 ada rumusan dasar negara sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini merupakan rumusan dari tokoh siapa? Ya, dari M. Yamin ya, dari M. Yamin. Soal nomor 32, nilai-nilai kepahlawanan yang patut kita contoh dari para pejuang, kecuali yang bukan, yang tidak perlu kita contoh, yang mana? Pantang menyerah perlu ya, berjiwa besar perlu, pencuri ini D. Rela berkorban perlu. Berarti jawabannya yang jelek ya,
kecuali yang jelek, yang pencuri ya. Pencuri ini bukan. Oke. Oke, sahabat sekolah, berikutnya kita akan memasuki muatan pelajaran SPDB ya. Nah, SPDB KD 3.2. Soal nomor 33. Tempo yang digunakan untuk menyanyikan lagu Tanah Airku adalah ya lambat ya, Tanah Airku. Nah, ini tentu sahabat sering menyanyikan. Soal nomor 34. Nada dasar lagu Rayuan Pulau Kelapa adalah ya Do sama dengan C. Soal nomor 35. Tempo yang digunakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah ya cepat C ya. Oke, lanjut soal nomor 36. Pola lantai adalah apa pola lantai itu? Ya, garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerakan tari. Tapi ini yang namanya pola, walaupun tidak digaris secara nyata ya. Itu. Kemudian soal nomor 37, perhatikan gambar. Ada gambar orang yang nari. Tarian di atas menggunakan pola lantai berbentuk A. Horizontal, B. Melengkung dan lurus, C. Vertikal, D. Huruf V dan lurus. Jawabannya adalah melengkung dan lurus ya. Oke, berikutnya soal nomor 38. Tarian yang merupakan tarian tunggal adalah A. Serimpi, B. Kecak, C. Saman, D. Serambang 12. Jawabannya adalah kecak ya. Loh, kenapa kok sendiri? Padahal yang mengelilingi banyak. Ini termasuk tari tunggal yang menari satu tapi yang mengelilingi banyak. Jadi disebut tari kecak ya. Dari balik ini tetap disebut tari tunggal. Oke, soal nomor 39. Seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari adalah seni. Kata kuncinya kerajinan membuat benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahan. Jawabannya ya seni kriya. A. Soal terakhir nomor 40. Karya seni yang digunakan pada acara-acara penting dalam masyarakat adat, mulai acara kelahiran, pernikahan hingga kematian adalah ya karya seni tekstil ya. Itu. Oke, sahabat sekolah, berakhir sudah video pembahasan soal kupas tuntas soal PAT tema ke-7 kita ini dan bersambung pada video pembahasan soal kupas tuntas penilaian akhir tahun kelas 5 di tema yang ke-8 ya. Oke, sampai jumpa. Salam semangat luar biasa.